Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda. Ma ba'du usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sudah sampai pada kajian surat Al-An'am ayat 124 yang ayatnya telah kita baca bersama tadi. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab turunnya ayat ini terkait dengan kasus Walid bin Mughirah. Siapa Walid bin Mughirah itu? Dia pernah unjuk rasa datang kepada orang-orang Quraisy dengan mengatakan, ana akbaru min husinan, aku ini lebih tua usianya dari Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian dia juga mengatakan, ana aktsaru minhu malan wa walada, aku ini lebih banyak anak dan harta daripada Muhammad Rasulullah SAW. Memang kalau kita telusuri harta Walid bin Mughirah ini luar biasa, termasuk hartawan, kaya raya. Beliau punya onta, kambing, sapi itu ratusan, Pak. Bahkan ribuan ontanya itu, sampai memenuhi lembah-lembah Mekah. Kemudian dia punya aset berupa tanah ya di kota Mekah dan di Taif, plus perkebunan korma punya, lalu anggur punya, kemudian khuh itu adalah buah kusi atau prun, itu semacam apel, bentuknya merah, tapi kalau apel ada istilah khusus namanya tufah. Lalu dia mengatakan, aku ini lebih pantas menjadi nabi. Tapi ingat, Nabi Muhammad SAW itu diberi kelebihan-kelebihan di atas manusia biasa. Kelebihan-kelebihannya banyak. Satu, Nabi Muhammad itu pernah dibedah, ya, dioperasi hatinya dan disucikan dengan Zam-Zam ketika masa remajanya, ya, di Hatim dekat Ka'bah. Kemudian ketika mau mendapat wahyu surat Iqra itu, surat Al-Alaq. Kemudian yang ketiga ketika mau melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha juga dioperasi dan disucikan hatinya, ya. Karena itu Nabi Muhammad tidak punya rasa iri, dengki, dendam. Kemudian Nabi Muhammad juga punya macam-macam mukjizat seperti halnya nabi-nabi terdahulu, ya. Nabi Muhammad itu banyak sekali, tidak kurang dari 40 macam mukjizat yang beliau miliki. Tadi ada ayatnya itu ketika datang ayat itu maksudnya burhan, bukti-bukti kebenaran atas Nabi Muhammad. Lalu orang-orang kafir mengatakan, lan nu'minak, kami tidak akan beriman kepada hatta nu'ta ya kama utiya Rasulullah, sebagai kami tidak akan beriman kepada Muhammad seperti kecuali kalau didatangkan kepada kami bukti-bukti, ya, sebagaimana bukti-bukti yang telah dikurniakan kepada para nabi sebelumnya. Apa bukti-bukti seperti itu? Adalah berupa mukjizat. Nabi-nabi terdahulu dikasih mukjizat seperti Musa, tongkatnya dilempar berubah menjadi daratan sehingga mampu membawa keluar Bani Israel dari Mesir menuju Filistin. Kemudian Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang burung, ya, dengan semut dan sebagainya. Kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, ya, bisa menyembuhkan penyakit baros, belang dan sebagainya. Nah, apa mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim. Terkait dengan Al-Quranul Karim, Walid bin Mughirah ini siapa? Beliau adalah tokoh Quraisy, salah satu tokoh Quraisy terkemuka, sepupunya Abu Jahal, misanan, ya, dengan Abu Jahal. Suatu hari datang kepada Nabi Muhammad SAW, minta dibacakan Al-Quran. Lalu dibacakanlah Al-Quran surat Fussilat ayat 1 sampai 14 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan. Ya. La'allakum Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira walakinna aktsarahum la yasma'un. Alif Lam Mim. Al-Qur'an itu turun dari Dia yang Maha Pemurah, lagi Pengasih lagi Penyayang. Ya. Kitabun fussilat ayatuhu, kitab yang terinci ayat-ayatnya. Fussilat ayat, yang tertulis dalam bahasa Arab, Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Basyiran wa nadhira, untuk memberi kabar gembira, wa nadhira, dan beri peringatan. Ya. Tetapi sebagian besar manusia tidak mau mendengarnya. Lalu apa komentar Walid bin Mughirah itu? Walid bin mengatakan, wallah, inna hadza laisa bisy'ir wala sihr wala kahana. Ini yang keluar dari lisan Muhammad ini bukan kata-kata syair, bukan kata-kata sihir, bukan pula kata-kata yang pernah keluar dari lisan seorang dukun alias paranormal. Ini kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Kemudian suatu hari lagi datang kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Iqra 'alayyal Qur'an." Bacakan kepadaku Muhammad Al-Qur'anul Karim. Lalu Rasulullah membacakan itu surat An-Nahl ayat 90 yang bunyinya, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum anhum tadhakkarun." Yang artinya, Allah menyuruh kalian, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba, dan mendatangi kerabat dengan cara menyantuni dan memberi santunan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang kalian untuk melakukan perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar, ya. Wal baghi, wal makna zulm, kezaliman, ya. La'allahum tadhakkarun, agar kalian semua mendapatkan pelajaran. Lalu apa komentar Walid bin Mughirah terhadap ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallah, dia mengatakan, ini Al-Qur'an inna lahu la halawah wa inna alaihi la talawah wa inna Al-Qur'an ini benar-benar manis, seperti halawah itu dari kata halwa itu semacam juadah yang manis rasanya. Wa inna la talawah, dan Al-Qur'an ini punya daya pukau yang luar biasa. Wa inna a'lahu la musmir, ibarat pohon itu berbuah lebat. Setiap pohon yang berbuah lebat selalu menarik perhatian bagi yang melihatnya. Wa inna asfalahu la mughdik, dan di bawah tanah itu ada sumber air. Dari sumber air itulah pohon ini menyerap air, sehingga tanaman ini menjadi subur dan hidup. Nah, begitulah Al-Qur'an digambarkan oleh Walid bin Mughirah radhiyallahu. Tetapi dia ini akhirnya masuk Islam. Kemudian siapa Walid bin Mughirah? Apa kelebihan-kelebihannya? Beliau termasuk Za'imu Quraisyin fil fasahah. Itu pengakuan Ikrimah putra Abu Jahal terhadap Walid bin Mughirah. Siapa Walid? Beliau adalah orang Quraisy yang paling fasih. Tidak ada orang Quraisy yang lebih fasih dari dia, dan tidak ada orang Quraisy yang lebih paham mengenai syair-syair Arab kecuali dia. Jadi dia menguasai seluruh syair-syair Arab dan paham dengan segala langgamnya, mulai langgam Hijaz, Majaz, Ramal, Bahr, Maghbud dan Mabsut. Itu terkagum kepada Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim ini saudara-saudara luar biasa. Kata-katanya punya daya pukau yang luar biasa, diakui oleh kawan dan tidak ada kalimat-kalimat yang bisa menandingi Al-Qur'anul Karim.
Itu satu mukjizat, karena kalau Al-Quran itu dibuat oleh manusia biasa, itu Al-Quran palsu, bahasanya beda. Al-Quran ini sastranya tinggi dan kalimat-kalimatnya jitu ya, tidak bisa ditandingi. Sampai Al-Quran Allah menantang sekiranya manusia dan jin ya bekerja sama untuk mendatangkan satu ayat Al-Quran, tidak akan mampu sekalipun mereka satu dan lain saling kerjasama. Itulah Al-Quranul Karim, kitabullah, yang perlu kita pahami dan kita pelajari. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Aqulu ma tasma'una. Hadanallahu wa iyyakum. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.